Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin. Alright, ini buat kawan-kawan yang kemarin nonton liveku, jadi ada beberapa berita atau update yang sekarang akan aku bawakan ini sudah aku sempat singgung sedikit kemarin pas live. Namanya juga live ngalor ngidul kan kesana kemari. Alright, langsung saja nih yang pertama. Kawan-kawan inget dengan ini Piala Dunia antar klub atau Club World Cup atau apalah itu nama resmi, aku nggak terlalu ngerti. Nah, uh, Club World Cup ini adalah salah satu kejuaraan yang lumayan bermasalah. Kenapa bermasalah? Ini kan sebenarnya dari dulu sudah ada, tapi kalau dulu tuh formatnya cuma ada tujuh peserta aja, kalau nggak salah dari Eropa dua apa gimana gitu lah, lupa aku. Nah sekarang itu formatnya kayak Piala Dunia, ada 32 peserta. Tentu saja ini adalah sebuah hal yang sangat membebani buat klub kan, karena yang aku bilang kemarin sudah sempat aku bahas. Oke, lebih banyak pertandingan kemungkinan artinya lebih banyak duit lagi, tapi itu kan belum tentu juga. Kenapa? Karena lebih banyak pertandingan berarti kemungkinan cedera lebih besar, pemain kelelahan fisik dan kelelahan mental. Kelelahan mentalnya adalah suatu hal yang tidak bisa dianggap sepele. Itu pertama. Kemudian dari segi biaya itu kan besar banget ini ya. Misalnya kayak kemarin Liga Champion misalnya, Inter bertandang ke kandang City, itu kan sewa jet, kemudian di sana sewa hotel, habis selain sewa hotel juga sewa kendaraan kan. Nah, sekarang kalau ini Piala Dunia antar klub, apakah mereka bisa generating revenue atau menghasilkan pemasukan yang sesuai dengan apa yang dikeluarkan? Nah, sekarang dari FIFA menjanjikan untuk memberikan 800 juta euro, bukan kepada satu klub tapi untuk dibagi-bagi. Nanti kan berdasarkan peserta, kalau sampai ke 16 besar berapa dapat, sampai juara berapa dan sepertinya. Nah, ternyata sampai sekarang itu belum ada kejelasan dalam hal 800 jutanya ini dapat dari mana gitu. Nah, akhirnya kalau ini kan sebenarnya banyak hal yang berhubungan. Kemarin Rodri yang sempat mengancam mau mogok dan mengajak para pemain untuk mogok gitu. Sekarang ternyata ini klub-klub juga mengancam akan menarik diri dari FIFA Club World Cup jika 800 juta euro yang dijanjikan itu tidak bisa dideliver atau dipenuhi janjinya. Karena aku sudah baca kemarin itu beritanya, awalnya ada negosiasi antara FIFA dengan Apple itu seharga 500 juta euro, tapi ternyata broadcasting deal ini mentok. Kemudian ada juga pembicaraan dengan sponsor dari Arab Saudi, tapi ini yang katanya Aramco. Nah, belakangan malah Aramco membantah bahwa ada negosiasi ini. Jadi sampai sekarang ini sudah setahun, kurang dari setahun sebelum ininya FIFA World Cup itu Club World Cup itu akan diadakan, belum jelas ini. Sehingga ya klub-klub mengancam kalau memang nggak ada kejelasan ini kami akan menarik diri. Kita lihat aja gimana. Ini FIFA menurutku agak serakah sih sebenarnya. Oke, itu sedikit aja karena Inter aku bahas karena Inter juga adalah salah satu klub yang akan berlaga di Club World Cup itu. Nah, kemudian berita bagus. Deal sponsorship Inter itu meningkat tajam. Kalau kita bicara soal sponsorship kaos aja, Inter ada di depan Juventus dan AC Milan. Nah, itu nilainya sebesar lumayan loh, ini dia. 30 juta per musim untuk Nerazzurri. Selain yang Betson di sini tuh, kemudian ada juga 6 juta untuk di sleeve-nya, di lengan bajunya itu dari Gate.io. Kalau kawan-kawan nggak tahu Gate.io, ini adalah salah satu tempat tempat jual beli kripto. Kemudian ada juga U-Power untuk bagian belakang shirt itu 5 juta. Ternyata paling murah ya di belakang. Padahal belakang kan lebih kelihatan daripada sleeve nggak sih? Tapi aku nggak tahu. Nah, itu ya jadinya total 41 juta. Wow.
Dibandingkan dengan AC Milan itu total mereka dapat 35 juta dari kaos. Kemudian Juventus itu mereka cuma dapat 4 juta dari bag aja, karena di depannya mereka belum dapat sponsorship. Setelah kan sebelumnya pakai Jeep itu kan, sekarang udah enggak pakai Jeep lagi. So lumayan paling tinggi di Serie A, tapi kalau di dunia ya masih kalah, cuma masuk 10 besar aja. Kalah sama Real Madrid dan PSG. Itu mereka dapat gila 70 juta dari sponsor kaos doang. Segitu perbedaan Serie A dengan jangankan dengan La Liga, dengan PSG aja kalah. PSG itu di Liga Prancis, yang mana Liga Prancis itu di bawahnya Liga Italia. Tapi ya begitu dah. Nah, kemudian kemarin ada kabar baik lagi. Ini soal neraca keuangan Inter belum sempurna tapi sudah membaik. Intinya adalah revenue meningkat, ya tidak sulit untuk menerka bahwa jelas revenue Inter meningkat karena apa? Sebenarnya panas sekali. Oke. Karena ya pendapatan dari sponsor, kemudian pendapatan dari tiket masuk, kemudian dari nggak ada penjualan pemain ya. Aku bacakan aja sekilas biar kawan-kawan sekedar tahu aja. Nah, kalau dari segi kerugian itu sebelumnya Inter rugi 85 juta, sekarang turun 36 juta. Jadi 50 juta berkurang kerugiannya. Nah, kemudian ini karena ada kenaikan dari pendapatan yang mencapai 473 juta. Nah, sebelumnya itu pendapatannya 406 sorry. Pengeluarannya itu 464. Jadi ada surplus 9 juta. Aku terus terang ini kemarin sempat ada yang nanya, aku enggak ngerti. Ini kan profit 9 juta tapi kenapa ruginya masih dikatakan 50 juta? Kita enggak usah lah mikir itu. Yang penting kita taunya bahwa keuntungan meningkat. Bukan keuntungan sih ya. Pendapatan kotor meningkat. Kerugian, apakah kerugian ini maksudnya pengeluaran atau nggak tahu sih, karena kalau di sini tertulis production cost itu 464 juta. Production cost itu kan ya berarti biaya-biaya segala macam kan, termasuk biaya kalau misalnya kita bertandang ke City kan, biaya hotel, biaya ini ya, itulah. So kita syukuri aja walaupun masih ada kerugian, tapi at least sudah membaik. Nah, ini ada sebuah wawancara menarik Stramaccioni. Kalau kawan-kawan ingat Stramaccioni, dia pernah ngelatih Inter tahun berapa ya, aku lupa. Nah, dia bilang bahwa intinya Inter yang sesungguhnya adalah tim yang menghadapi City. Ini agak senada dengan hal yang aku bicarakan kemarin di konten yang member only, bahwa kekalahan Inter lawan Milan itu dominan karena kesalahan strategi dari Inzaghi. Jadi kalau saja tidak ada pergantian yang 2 pemain itu, aku yakin banget Inter masih bisa. Maksudnya the way Inter lose the game itu nggak kayak kemarin, karena yang aku bilang adalah babak pertama Inter terlihat akan ya tinggal tunggu waktu aja akan ngegol kan. Tapi di babak kedua, dari yang tinggal tunggu waktu aja ngegol, keadaan berbalik 180 derajat. Jadi Inter syukur kalah cuma selisih 1 gol. Itu dari babak kedua aja. Hanya di babak kedua Milan itu bisa menciptakan 14 peluang. Cuman 1 babak itu aja, di babak kedua aja. So anyway, kita akan bacakan ininya ya. Kita akan interviewnya. Dan ada beberapa hal dalam interview ini yang aku setuju. Pertama, dia bilang ini, isu yang ada di sini adalah masalah mental. Aku bukan 100% setuju, tapi ini ada benarnya. Kita lanjutkan dulu. Dan bagaimana Inter menghadapi harapan yang lebih tinggi. Ekspektasi itu kan ya harapan. Di 2 musim terakhir itu semuanya sangat berbeda. Di musim 22-23 Napoli yang sudah tampaknya tidak terkejar, yang dimana musim Inter di Liga itu tidak terlalu bagus,
tapi secara mental sangat extraordinary di Liga Champion. Ini betul banget, kita mencapai final. Nah kemudian musim lalu itu justru sebaliknya. Pikiran, hati, dan jiwa itu semua dicurahkan untuk Scudetto. Tapi kemudian justru di Eropa tereliminasi sejak awal. Nah, ini adalah musim pertama di mana Inter merasa wajib untuk menjadi kuat di kedua kompetisi ini karena kualitas dan kedalaman squad. Walaupun aku sebenarnya, makanya aku bilang tidak 100% setuju, tapi ada yang setuju. Kalau kita bilang kedalaman squad kita bagus banget, apalagi kayak omongnya Adani, wah 22 starter, no. Tapi aku setuju di bagian masalah mental, di mana kayak 2 musim lalu ketika Inter sudah udah nggak ada harapan untuk ngejar Napoli di Liga, ya udah kita all out di Liga Champion. Kemudian musim lalu, makanya musim lalu aku sempat berpikir begini, jangan-jangan ada syukurnya juga Inter itu tereliminasi sejak awal dari Liga Champions, karena Inter benar-benar bisa fokus di Liga, tidak perlu mikir wah di pertengahan nanti main lawan siapa gitu kan, sehingga Inter sangat superior. Tapi di musim ini ya karena wah dipuji-puji sana sini kan, Inter harus bisa di Liga Champions melangkah jauh sambil mempertahankan Scudetto. Jangan-jangan ini menimbulkan beban mental buat para pemain Inter. Kemudian dia juga menambahkan bahwa Lautaro Martinez begitu. Ini sebelumnya aku dikit lagi, ada langkah mental yang harus diambil oleh Inter sebagai klub dan juga Inzaghi sebagai pelatih. Sementara itu tentang Lautaro Martinez, dia bilang dia cuma bilang bahwa kita sedang berbicara tentang finisher terbaik di Serie A dan salah satu yang terbaik di dunia. Lautaro telah membayar harga untuk Copa America, dan ya awal kompetisi atau awal liga di mana dia bermain dalam tanda kutip, dipaksakan bermain walaupun tidak berada dalam kondisi top. Nah menurutku ya benar, dia menganggap ya namanya top scorer, jelas lah best finisher di Serie A kan, salah satu yang terbaik di dunia juga. Kayaknya semua orang itu setuju bahwa saat ini masalah Lautaro itu lebih ke fisik aja, nggak ada masalah lain, bukan masalah kualitas. Apalagi kita sama-sama tahu, aku sempat bahas kan, 3 musim berturut-turut Lautaro itu selalu mencetak 20 gol lebih. Ini kayaknya cuma Haaland dan Mbappe aja yang bisa lebih bagus dari ini kayak gitu. Dan kita sama-sama tahu Haaland harganya berapa, Mbappe harganya berapa gitu bro. Nah mumpung kita masih bicara soal Lautaro ini, hal yang sempat aku bahas kemarin di grup juga sempat aku bahas. Lautaro ini yang bikin aku salut, extra work untuk kembali mendapatkan kondisi fisik yang prima. Kalau kemarin kawan-kawan nonton live ngalor ngidolku, aku bilang bahwa mengembalikan kondisi fisik pemain saat kompetisi sudah berjalan itu bukan hal yang sederhana. Kenapa? Karena itu sudah ada jatah-jatahnya ininya. Porsi latihannya itu ada porsi latihan fisik sekian persen, kemudian ada latihan strategi, kemudian ada juga analisa video. Nah sedangkan kalau pre-season itu benar-benar dominan, mungkin 90% atau mungkin 80% lah, itu tentang ini, menggenjot fisiknya karena habis liburan biar kembali ke fisik yang prima. Makanya itu yang bikin kita lihat sering pre-season itu mainnya jelek, karena mereka mainnya dalam hal keadaan kecapean, baru habis liburan. Nah sedangkan sekarang kalau kompetisi udah berjalan susah karena kalau dia digenjot terus fisik, pas saat harus bermain bisa kelelahan. Belum lagi mereka juga harus ikuti ini program latihan lain yang masalah taktik dan strategi kan. Misalnya kalau beda lawan kan kita menganalisa juga, wah ini lawan mereka nyerangnya dari sayap, ada satu pemain yang harus diwaspadai dan sebagainya begitu bro. Sehingga ya ini, nah dari berita ini yang aku tangkap adalah
Lautaro itu dia menjalani sesi latihan yang di-customize untuk mengembalikan kondisi fisik dia. Dan luar biasanya lagi adalah dia sendiri yang berinisiatif untuk meminta hal ini, bahwa aku latihan ini nggak cukup, aku harus lebih menggenjot lagi. Wow, luar biasa. Di sini aku ngelihat pengorbanan semangat seorang Lautaro bagi tim itu sangat luar biasa. Sangat layak menyandang ban kapten. Kemarin ketika kalah lawan Milan, dia juga yang paling pertama ngomong, wah saya sebagai kapten seharusnya bisa step up, tapi ternyata tidak mampu, maafkan. Padahal kan ya bukan salahnya Lautaro semata kan, tapi ya itulah, dia berani memikul tanggung jawab itu. Top. Wih, nggak rugi aku jadi lawyernya kan. Nah, kedua ini yang suatu hal yang sangat menarik. Judulnya adalah apa yang harus dilakukan Fratesi untuk meraih kepercayaan pelatih Inter dan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi. Nah, ini aku sudah baca, intinya adalah aku sampaikan saja langsung ya. Fratesi dalam 3 pertandingan ke depan kemungkinan besar dia akan mendapatkan menit bermain yang sangat besar, sangat tinggi. Tapi ini bukan karena dia mulai dipercaya, tapi karena Barella cedera. Kawan-kawan pasti sudah tahu kan, Barella cedera dan diperkirakan dia akan absen 3 pertandingan Inter. Jadi di ini, kemudian Liga Champion, kemudian habis Udinese apa lagi satu itu, habis itu baru bisa lagi bermain. Nah, berarti kalau kita lihat dari hierarki, Fratesi itu masih belum sampai di regular starting 11. Nah, apa masalahnya? Beberapa kali ini sempat aku bahas, tapi di artikel ini yang dibikin oleh Tony Wheeler, aku mendapatkan konfirmasi bahwa analisaku itu ternyata ngena. Apa? Kalau kita lihat Fratesi bermain, dia sering banget jadi pemecah kebuntuan. Di Italia dia mencetak gol 2 kali berturut-turut lawan Israel sama lawan apa sebelumnya, lawan Prancis. Tapi kenapa Inzaghi itu masih memakai itu aja? Barella, Hakan, Mkhitaryan, Barella, Hakan, Mkhitaryan. Nah, yang ada beberapa kelemahan. Yang pertama adalah ketidakmampuan Fratesi untuk menjaga tempo permainan. Dia itu makanya sering aku bilang kayak, kalau bahasa Bali itu jangkrik bongol sih, kayak banteng ketaton. Kalau dia dapat bola, wah gitu, taunya lari ke depan, udah itu aja. Nah, aku ini kan dari sini, lack a certain ability to slow the tempo of matches. Jadi ketika Inter perlu menurunkan tempo, dia nggak bisa. Ketika dia dapat bola, udah gitu aja dia. Dan ya memang jurusnya dia cuma satu itu aja, lari ke depan gitu. Itu yang pertama, yang mana kemampuan menjaga tempo di Inter ini sangat penting, karena Inter adalah salah satu tim yang suka memainkan tempo, kadang main cepat, kadang main menengah, kadang lambat banget. Apalagi kalau sedang Inter itu sudah memimpin, sering Inter memperlambat tempo. Nah, yang berikutnya adalah ini, aku bacakan lagi. Inzaghi menginginkan gelandangnya tahu kapan dan di mana menerima possession. Possession itu maksudnya penguasaan bola, dan menggerakkan bola maksudnya, bukan hanya secara direct, bukan hanya secara langsung, tapi secara pintar dan secara efisien. Nah, ini salah satu kekurangan Fratesi. Kembali lagi ke yang aku bilang soal taunya cuma gurusuk ke depan aja. Makanya ya benar, dia sering jadi pemecah kebuntuan, tapi ketika dia menerima bola di tengah, dia nggak bisa kayak Barella yang bisa, kalau kawan-kawan. Nah, gol pertama Inter lawan Milan, Barella terima bola agak dalam di kanan, kemudian dia bukan hanya switch play ke kiri, tapi switch play diagonal ke arah Di Marco. Ini adalah tipe passing yang gak akan pernah bisa dilakukan oleh Fratesi. Itu salah satunya, makanya kenapa bukan hanya secara langsung, tapi juga secara pintar dan secara efisien. Terus terang,
aku cukup pesimis Fratesi bisa menambahkan hal ini ke dalam gameplay dia ya, karena kayaknya karakter dia memang bukan begitu. Cuman ya semoga aku salah, karena semua bisa melakukan itu. Gelandang Inter, Hakan bisa, Mkhitaryan bisa, Zielinski bisa. Kalau kawan-kawan ingat bagaimana Inter lawan City, ada 2 kali Zielinski memberikan progresif pas yang sangat mendadak, tiba-tiba tahu-tahu bola dibawa ke dekat kotak penalti Manchester City. Sedangkan Fratesi ini sangat kurang, tapi dia punya fisikalitas yang sangat bagus. Makanya kalau saja dia bisa menambahkan aspek ini ke gameplay dia, maka tentu Fratesi akan seperti ramalan orang-orang bahwa dia akan jadi ini Inter di tahun yang mendatang, akan jadi apa ya, akan menjadi simbol Inter, sama seperti Barella sekarang, sama seperti Lautaro sekarang. Begitu bro, gimana pendapat kalian tentang Fratesi? Apakah kurang lebih sama dengan Tony Wheeler yang nulis artikel barusan? Kalau aku sih benar-benar sependapat. Kemampuan dia menggerakkan bola secara pintar, kemampuan dia slowing down atau memperlambat tempo itu benar-benar sangat krusial, dan salah satu kekurangan dari Fratesi yang sangat fatal. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.